Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita semua dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini saya kembali mencoba merangkum alur cerita film, mengisahkan seorang pemuda yang menuntut balas akan kematian sahabatnya yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan yang tak lazim. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan kejadian yang cukup dramatis di sebuah kota di Jepang. Terlihat sebagian orang-orang di sana memiliki watak yang tidak wajar pada diri mereka. Bahkan sering berperilaku membahayakan orang lain. Terlihat orang-orang tersebut sangat kebal dan tidak memiliki rasa takut akan kematian. Dari peristiwa tersebut, pihak kepolisian tampak kewalahan menghadapi mereka. Bahkan belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada warga tersebut. Meski keadaan kota cukup meresahkan, para warga yang lain terlihat tidak mempedulikannya, dikarenakan masyarakat meyakini ada agen rahasia negara yang disebut dengan City Hunter yang telah melegenda akan selalu membasmi permasalahan di kotanya. Di atas sebuah gedung terlihat seorang pria yang bernama Ryo Seiba, anggota dari City Hunter. Ryo diperintahkan oleh pimpinannya untuk mengawasi orang lain di sebuah gedung. Diketahui orang-orang tersebut telah menculik adik dari klien yang diperintahkan untuk menyelamatkan. Dalam tugas tersebut, Ryo dibantu oleh rekannya seorang mantan anggota polisi yang bernama Makimura. Dengan skill dan kemampuan Ryo, dengan tanpa beban dia menghajar mereka semua. Saat Ryo akan membawa wanita yang diselamatkannya yang bernama Kurumi, tiba-tiba dia kabur tanpa ketakutan. Ryo langsung mengabarkan kepada rekannya Makimura kalau Kurumi melarikan diri. Saat mengejar Kurumi, para anggota yang menangkap Kurumi menghalangi mereka. Ryo dan Makimura terpaksa harus menghadapi mereka semua. Makimura! Setelah mengalahkan anggota tersebut, Ryo kembali mengejar Kurumi yang akhirnya berhasil mengepung Kurumi. Ryo mengatakan kalau dia diperintahkan kakaknya untuk menyelamatkan Kurumi. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Kurumi terlihat tak wajar dan memiliki kekuatan, serta kabur meninggalkan Ryo dan Makimura. Di sana, Ryo mengambil 2 buah tabung cairan yang dijatuhkan Kurumi. Saat akan mengejar kembali, Ryo dihadang seorang polisi wanita yang bernama Seiko Nagami. Karena dia mendapat laporan kalau Ryo dan Makimura telah melakukan kekacauan di daerahnya, serta berseteru dengan anggota gangster yang cukup berbahaya. Dalam perjalanan pulang, Ryo mengatakan pada Makimura mengapa Kurumi kabur saat diselamatkan, padahal tentunya dia akan disakiti para anggota gangster tersebut. Akan tetapi, Makimura juga tidak mengetahui. Makimura meminta agar Ryo meninggalkannya di sebuah restoran karena ada janji dengan adiknya yang bernama Kaori yang sekarang berulang tahun. Setiba di restoran, Makimura meminta maaf pada adiknya karena terlambat, sebab harus menyelesaikan tugas dengan Ryo dari atasannya. Kaori mengatakan dia tidak suka kakaknya melakukan tugas yang berbahaya dengan Ryo. Akan tetapi, Makimura mengatakan pekerjaannya yang sekarang lebih mudah daripada saat dia menjadi seorang polisi. Saat Makimura menyampaikan ucapan selamat tahun kepada adiknya, tiba-tiba ternyata
orang yang mengendarai truk tersebut sengaja ingin membunuh Makimura. Bahkan dia juga memiliki tanda-tanda yang dimiliki Kurumi, yang berarti punya kemampuan khusus. Dia pun langsung menghajar Makimura dan membunuhnya. Dari luar restoran terlihat Ryo datang yang merasa kalau ada yang tidak beres. Akan tetapi semuanya terlambat. Saat Makimura akan meninggal, dia memberikan 2 buah tabung cairan yang dijatuhkan Kurumi sebelumnya dan berpesan agar menjaga baik-baik adiknya Kaori. Di kantor polisi, Nagami memperhatikan CCTV. Ternyata Makimura memberikan sesuatu pada Ryo sebelum dia meninggal. Akan tetapi Nagami dan komandannya belum tahu apa yang diberikan. Komandan Nagami meminta agar segera mencari Ryo untuk dimintai keterangannya. Keesokan harinya, Kaori meminta agar Ryo membantunya untuk membalas dendam akan kematian kakaknya. Akan tetapi Ryo terlihat tidak mau menanggapi kasus kematian Makimura, padahal dia adalah sahabat dekat Ryo. Tanpa putus asa, setiap hari Kaori terus mengikuti Ryo dan mendesaknya. Pada siang hari, Nagami dan anggotanya ke tempat yang di sana ada lagi orang yang mati dengan ciri-ciri yang sama dengan kasus yang ditanganinya sebelumnya. Ternyata di dekat itu terlihat Kurumi yang sedang memperhatikannya. Pada malam hari, Kaori tidak pernah berhenti mengikuti Ryo yang membuatnya kesal dan akhirnya menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ryo membawa Kaori ke sebuah kasino milik gangster berbahaya yang bernama Geng Akutsu yang dipimpin oleh Isao Nashizume. Di dalam ruangan Isao Geng Akutsu, anak buah Isao memberitahu kalau orang ini yang telah membawa gadis yang ditawannya dan menghajar anggotanya. Akan tetapi tangan kanan Isao langsung memukul anak buahnya dan memberitahu kalau dia adalah Ryo, seorang yang paling dihormati ketua Isao. Pimpinan Akutsu langsung meminta maaf pada Ryo kalau telah mempersulit pekerjaannya. Mendengar nama Ryo, para anak buah Isao terkejut dan tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan orang yang melegenda di kotanya. Di sana, Ryo menanyakan tentang kematian Makimura, apakah dia terlibat. Akan tetapi, Isao mengatakan kalau dia tidak mengetahui apa-apa. Isao juga ikut berduka atas kematian sahabatnya. Isao mengatakan kekacauan yang terjadi di kota disebabkan oleh orang-orang yang tiba-tiba memiliki kekuatan yang besar. Biasanya mereka dari kalangan berandal, orang-orang yang kabur dari rumah. Mereka akan menghilang sementara waktu dan kembali lagi menjadi beringas dan tak lama akan tewas tanpa sebab. Seperti yang menimpa orang yang telah membunuh Makimura. Dan itu sebabnya kami menculik Kurumi, karena hanya Kurumi yang memiliki daya tahan tubuh yang beda dari orang lain, yang bisa kembali normal. Berarti Kurumi memiliki genetik langka yang tidak dimiliki semua orang. Untuk itu, Isao meminta biar mereka yang mencari informasi tentang itu semua. Jika ada informasi, Isao akan memberitahu Ryo. Dari informasi sementara, Isao hanya mengetahui kalau Kurumi sekarang berada di daerah Toyoko. Di hari itu juga, Ryo dan Kaori langsung ke Toyoko dan menanyakan pada setiap orang yang berada di sana. Tak lama kemudian, mereka berhasil bertemu dengan Kurumi. Akan tetapi, Kurumi langsung kabur, merasa masih takut dengan Ryo dan semua yang telah menimpanya. Sesampai di sebuah klub, dari keramaian terlihat seorang laki-laki kekar datang yang ingin menangkap Kurumi. Melihat keadaan tersebut dari jauh yang dihalangi ratusan orang, Ryo langsung menembak pria tersebut dengan kemampuannya yang membuat Kurumi berhasil terlepas dari genggamannya. Kurumi terus lari dan kabur. Akan tetapi karena terlalu lelah, Kurumi pun jatuh pingsan. Saat terbangun, ternyata Kurumi telah berada di rumah Ryo. Ryo mengatakan kalau dia tidak memiliki niat buruk, akan tetapi hanya diperintahkan kakaknya untuk menyelamatkannya. Kurumi langsung menjawab
kalau dia tidak memiliki kakak atau siapapun di kota ini. Mendengar perkataan Kurumi, Rio pun langsung kesal karena dia telah ditipu seseorang. Rio menanyakan pada Kurumi tentang cairan yang sengaja dijatuhkannya saat menangkapnya. Kurumi menceritakan kalau dia lagi mencari temannya yang telah beberapa hari hilang. Akan tetapi tiba-tiba seorang menangkapnya dan menyuntikkan cairan tersebut. Saat bangun, dia sengaja mengambil cairan tersebut agar membawanya ke kantor polisi. Akan tetapi Kurumi tidak sanggup untuk memasuki kantor polisi dan memilih untuk bersembunyi ke tempat yang aman. Rio pun meminta agar Kurumi mengamankan diri di rumahnya yang tentunya aman dari orang-orang yang berniat jahat pada diri Kurumi. Di tempat lain, terlihat dua orang yang telah gagal menangkap Kurumi yang ternyata bernama Scorpion dan Ayame memohon maaf pada pimpinannya yang bernama Andu, salah satu organisasi yang bernama Union, meminta agar diberi satu kesempatan lagi untuk menangkap Kurumi. Undu pun memberi mereka satu kesempatan lagi agar bisa menangkap Kurumi sambil mengancam akan membunuh mereka dengan satu kali menekan tombol. Ternyata mereka semua telah dipasang alat peledak di tengkuknya agar mereka semua patuh akan perintah yang diberikan oleh pimpinannya. For the good of the Union. Keesokan harinya, Rio mendatangi Nagami menanyakan tentang sampel yang diberikannya. Nagami mengatakan cairan tersebut adalah cairan yang sama dengan sampel yang berada pada tubuh semua korban yang dia temukan, termasuk orang yang telah membunuh Makimura. Cairan tersebut dapat membuat seseorang memiliki kekuatan yang sangat kuat dan ganas. Akan tetapi, tidak beberapa jam, orang yang menggunakan cairan tersebut akan mati dengan sendirinya dengan cara yang menggenaskan. Ternyata, dahulu obat tersebut pernah digunakan saat perang. Akan tetapi, akibat dari efek obat tersebut, para ilmuwan memusnahkan penemuan tersebut. Ternyata, pada masa sekarang ada sekelompok orang yang ingin mengambil keuntungan dari obat tersebut. Dan itu sebabnya mereka ingin menangkap Kurumi hidup-hidup. Karena dari semua orang yang diberi obat cairan, cuman Kurumi yang memiliki kelebihan yang bisa mengendalikan obat tersebut. Tentunya mereka ingin mengambil cairan tubuh Kurumi untuk menyempurnakan obat mereka. Keesokan harinya, Kurumi meminta izin pada Rio untuk ikut acara partisipasi brand kosmetik besar di sebuah tempat. Akan tetapi Rio menolaknya dikarenakan ada sekelompok orang yang ingin menculik Kurumi. Akan tetapi Kaori dan Kurumi terus membujuk Rio. Karena itu impian mereka berdua untuk menghadiri acara tersebut. Karena mereka berdua bersikeras, Rio terpaksa mengizinkannya. Di tempat acara tersebut, seorang pimpinan yang bernama Seta diwawancarai oleh wartawan yang kagum akan kepiawaiannya mengembangkan perusahaannya. Seta mengatakan sengaja mengundang para pecinta kostum untuk memeriahkan acaranya. Saat Seta bertemu dengan Kurumi, dia mengatakan kalau dia adalah penggemar berat Kurumi di media sosial dan ingin berkenalan dengan stafnya. Tiba-tiba Rio datang dan mengaku sebagai manajer Kurumi sambil memakai kostum anime. Di sana ternyata dua orang yang ingin menangkap Kurumi juga menghadiri acara tersebut. Saat acara dimulai dan Kurumi tampil, ternyata Scorpion telah berada di atas ketinggian dan mencoba menembak Kurumi dengan pistol biusnya. Akan tetapi Rio mengetahui dan menghalangi setiap tembakannya. Rio pun langsung lari membawa Kurumi. Akan tetapi perempuan yang mengaku sebagai kakak Kurumi yang bernama Ayame datang dan menghalangi Rio untuk menangkap Kurumi. Rio pun menyuruh Kaori untuk lari ke tempat lain bersama Kurumi. Akhirnya, Kaori bertemu dengan Komandan Nagami yang seorang polisi. Kaori meminta agar komandan menjaga Kurumi. Kurumi pun langsung kembali ke tempat acara untuk membantu Rio.
Saat Kurumi membantu Ryo, tiba-tiba Ryo tertembak karena harus melindungi Kaori. Mengetahui kalau Kurumi tidak ada di sana, Scorpion langsung mengejar Kurumi. Di atas panggung, Ryo akhirnya berhasil mengalahkan Ayumi dengan bius dan jatuh pingsan. Ryo menanyakan pada Kaori, di mana Kurumi? Kaori mengatakan kalau saya titip pada seorang polisi, akan tetapi saya lupa menanyakan siapa namanya. Nagami segera membawa Ayumi ke kantor polisi. Akan tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba tubuh Ayumi kejang-kejang dan alat di belakang tengkuknya aktif dan membunuhnya. Di tempat lain, Komandan Nagami menemui seseorang. Ternyata dia bekerja sama dengan orang yang selama ini ingin menangkap Kurumi demi sejumlah uang. Setelah komandan menukarkan Kurumi dengan uang, dia pun pergi. Akan tetapi tiba-tiba di rumah, Ryo dihubungi Nagami mengatakan kalau Ayumi telah mati saat perjalanan ke kantor polisi. Terlihat tengkuknya meledak seperti ada sebuah alat yang ditanamkan. Akan tetapi saat akan meledak, Ayumi mengatakan satu kalimat, yaitu Union. Tak lama kemudian, Kaori datang dan meminta maaf pada Ryo karena kecerobohannya membuat Kurumi menghilang dan Ryo terluka. Ryo mengatakan kalau dia sudah berjanji pada Makimura untuk menjaga Kaori. Mendengar ucapan Ryo, Kaori makin merasa bersalah dan mengatakan, biarlah saya akan mencari orang yang membunuh Makimura karena bagaimanapun saya pasti akan membunuhnya untuk balas dendam atas kematian kakak saya. Melihat keteguhan hati Kaori, Ryo mempersiapkan segalanya bersama Kaori untuk menuntaskan segalanya. And your request. I'm accepting. Di sebuah laboratorium, terlihat Kurumi terbangun dari pingsannya. Ternyata Seta termasuk pimpinan pembuatan obat yang berbahaya tersebut. Akhirnya, Ondu berhasil menyempurnakan obat tersebut dengan campuran darah Kurumi dengan memperalat Seta agar menggunakan teknologi miliknya. Merasa tugas dan keinginannya telah terpenuhi, Ondu menyuruh anak buahnya membawa Kurumi dan membantai semua orang yang berada di laboratorium, termasuk Seta. Di tempat lain, Ryo dan Kaori telah mengetahui keberadaan Kurumi karena sebelumnya Ryo telah memasang alat pelacak di anting telinga milik Kurumi. Seandainya ada hal-hal yang membahayakan Kurumi. Tak lama kemudian, Isao menelpon Ryo yang mengatakan kalau Union yang ditanya Ryo sebelumnya adalah sindikat dari Amerika Tengah yang menyusup dari bawah tanah ke seluruh dunia. Isao pun memberitahu tempat persembunyian mereka dan menegaskan kalau itu sangat berbahaya. Sesampai di lokasi, semua orang yang berada di sana telah tewas dibunuh. Ryo dan Kaori terus mencari ke sebuah tempat yang ternyata tempat produksi obat berbahaya tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba mereka diserang puluhan pria bersenjata lengkap dan mereka pun harus menghadapinya. Setelah melumpuhkan mereka semua, Andu muncul sambil menyandra Kurumi. Andu menawarkan untuk bergabung dengannya karena tentunya semua petinggi Union sangat senang melihat kemampuan Ryo. Akan tetapi Ryo menolaknya karena dia hanya ingin menuntut balas akan kematian sahabatnya. Andu pun langsung membebaskan anak buahnya Scorpion yang makin kuat setelah diberi obat. Ryo pun langsung menyuruh Kaori untuk mengejar Kurumi karena dia akan dibawa Andu menggunakan helikopter
untuk melarikan diri. Dan Ryo terpaksa kembali dibuat kewalahan menghadapi Scorpion. Akhirnya, Ryo berhasil membunuh Scorpion dengan meledakkan granat di mulutnya. Dengan cepat, Ryo segera mengejar Andu yang ternyata terhalang kaca anti peluru. Dengan teknik menembak satu titik, akhirnya Ryo berhasil memecahkan kaca anti peluru dan membunuh Andu. Dan akhirnya, Kurumi berhasil diselamatkan Ryo dan Kaori. Keesokan harinya, Kaori dan Kurumi tinggal di rumah Ryo untuk membantu semua tugas Ryo sebagai seorang city hunter. Dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran. Janganlah menggunakan obat sembarangan, karena harus dengan resep dokter. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.